Ini adalah perjalanan gua menuju Lubuk Linggau setelah 2 malam menginap di hotel daerah Curug. Hari yang sangat indah, langit juga cerah, seakan awan ditugaskan untuk menemani perjalanan kami. Bagi gua yang baru saja ditinggal pasangan, seakan perjalanan seperti ini obat untuk menenangkan pikiran. Bisa melihat tempat baru, rumah-rumah adat. Sesekali kami mengomentari orang-orang yang lewat hanya untuk menyairkan suasana. Tapi sebelum itu kita harus mempersiapkan bensin dulu ya. Kita harus ngisi bensin dulu. Berharap seorang gadis yang melayani ya tidak apalah, walaupun kakak-kakak itu. Mana? Setelah selesai mengisi bensin, kami melanjutkan perjalanan menuju kota Linggau. Ya sebelum itu kita harus ibadah dulu ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 12 dan tepatnya matahari ada di depan mata, di atas kepala. Karena waktu terus berjalan, kita harus mengejar waktu dan terus berangkat menuju Lubuk Linggau. Apa aja keseruannya, ikuti terus video ini ya. Jika di tengah perjalanan, kadang sesekali pikiranku merasa dejavu ketika melihat pemotor berpasangan, seakan kenangan ketika mengantarnya halar hilir tidak pernah hilang di kepala. Ya, seperti manusia pada umumnya, kadang memaksa untuk melupakan seakan hanya menambah ingatan semakin kuat. Ceile segitunya. Kadang suka berpikir dunia tidak pernah adil untuk orang-orang yang kurang bersyukur. Karena kadang sudah bekerja keras, perjuangan malah gagal. Tapi melihat orang-orang yang seakan tidak memberikan effort untuk apapun, seakan tidak adil untuk diri sendiri. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri, semua sudah tertulis ilahi, jalani saja hidup ini. Sepertinya sudah terlalu jauh perkataannya. Mari nikmati saja perjalanan ini, dan dalam perjalanan yang memakan waktu lama, tipsnya adalah menikmati perjalanan. Jangan memikirkan jarak dan waktu, kapan sampai, karena sugesti kapan sampai hanya bikin badan semakin terasa lelah. Sesekali gua ngidupin rokok hanya untuk menghilangkan rasa kantuk, walaupun sebetulnya itu tidak dilanjurkan bagi gua. Ya, maklum gua cuman karyawan swasta, jadi sebetulnya nggak dianjurkan untuk merokok dalam mobil sebenarnya. Tapi apa boleh buat, hotel yang aromanya kurang enak semalam bikin gua susah tidur. Dikarenakan budget hotel terbatas, jadi gua nggak bisa memilih semua hotel untuk menginap. Sesekali suasana jalan ke Linggau mengingatkan gua ke kampung halaman. Ya mungkin karena tempat kelahiran memberikan semua momen di kehidupan yang tidak ada di perantauan. Kasih sayang orang tua, perhatian keluarga, teman-teman dekat, tidak ada yang sebanding dibanding di perantauan. Maklum gue cuman karyawan yang ditugaskan di daerah lain. Suatu kewajaran jika sesekali perasaan ingin merasakan pulang. Kasur butut dan bantal apek seakan selalu menunggu kehadiran gue di rumah. Ya, begitulah nasib seorang perantau. Ada yang sama seperti aku? Silahkan tulis di komentar. Suasana menuju Linggau itu beda dengan yang lainnya, karena kiri kanan itu sangat ramai sekali rumah-rumah warga. Tidak ada perkebunan sawit, tidak ada perkebunan karet. Ya, suasananya sangat sejuk, cerah. Tapi curah hujan tinggi ya di sini ya. Tapi bagaimanapun keindahan di luar kota tidak sebanding dengan keindahan kampung sendiri ya kawan. Tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Mungkin karena terlalu banyak kenangan atau kepahitan atau kecintaan. Seperti jalan lintas pada umumnya, ya di sini ramai.
yang terutama jalannya sangat bagus ya, sangat mulus. Tapi saya ingin cari tahu gimana keamanan di sini ya. Semoga aja kita lancar sampai tujuan ke Lubuk Linggau. Ya maklum, terutama lintas Sumatera ya, karena setiap yang melewati lintas Sumatera pasti tahu dan pasti terbiasa dengan kalimat pungli, karena Sumatera sangat banyak sekali punglinya. Kita lihat di sini kayaknya aman sih kalau daerah sini, karena jalannya lancar mulus. Satu indikasi bahwa di sini masyarakatnya sangat menerima kemakmuran, kemajuan, karena jalannya sangat mulus. Bisa kita lihat kanan kiri itu pertanian warga ya, dan banyak juga pengepul hasil pertanian. Itu menandakan bahwa mata pencarian di sini bertani. Semoga tidak ada pungli ya, karena harusnya di sini masyarakatnya bertani dan punya penghasilan. Ya kayak yang di depan ini, mungkin kalau ibarat pertanian itu sawah ya, sawahnya bagus ya, jadi hasil buminya mungkin bagus juga. Itu menandakan Mamas di depan itu makmur ya, karena sawahnya bagus. Dilihat dari dia tidak berjalan kaki dan menggunakan motor, itu bertanda bahwa dia makmur, sudah cukup beli motor duitnya. Canda ya kawan. Semoga kita selalu juga diberikan kemakmuran ya, dari hasil kerja keras, dari hasil kesabaran. Ya, semoga tidak seperti dia yang mengabaikan. Kalau kata Ustadz Somad, intinya hidup itu harus menjalankan dengan ikhlas. Apapun yang terjadi, dikhianati, ditipu, gagal makswin, gagal, intinya harus ikhlas. Ya, walaupun itu sulit ya. Ya, kalau diperhatikan daerah sini sepertinya pengepul hasil pertanian ya kebanyakan cara berbisnisnya. Karena mungkin di sini mayoritas petani, jadi banyak sekali pengepul pertanian. Ya kayak misalnya kol, wortel, cabai, tomat. Di sini bukan hasil perkebunan ya, seperti sawit, seperti karet, sepertinya nggak ada deh. Karena banyak sekali pengepul hasil pertanian. Harusnya daerah sini adalah daerah yang paling makmur, daerah yang paling aman, daerah yang paling sejahtera, karena pertanian menandakan bahwa kita adalah rakyat yang sejahtera, bisa mandiri tanpa harus mengimpor makanan dari negara lain. Harusnya paling aman, tapi ya kita lihat di depan sana. Semoga aja daerah sini daerah aman dari para pungli untuk para supir. Halo bang. Halo bang. Linggau. Bangatung. Bangatung. Ini JP deh. Iya bang. Ini pertama sekali saya bang. Cap JP. Biar enak ngobrol kan. Iya, cap JP pertama sekali. Dia nyuruh cap atung.